awalnya sih iseng ya, bukan iseng sih, emang ada motivasi, cuma waktu itu emang ada sebab akibat. Gue coba mulai olahraga yang menurut gue paling simpel waktu itu, karena di saat itu kan posisinya gue udah married, terus udah punya anak gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah yang paling gampang aja deh gitu kan. Waktu itu juga kondisinya udah kerja di bank, udah ribet, pulang malam gitu kan. Jadi gue gimana caranya mau olahraga gitu kan. Sabtu Minggu udah pengennya bawaannya tidur aja gitu kan. Gue mulai lari tuh di 2014. 2014 gue mulai lari. Nah itu waktu itu awalnya kenapa gue mulai pengen coba olahraga, karena waktu itu gue kalau nggak salah seinget gue tuh gue udah mulai nggak enak badan, terus gue batuk berkepanjangan. Jadi batuk gue nggak sembuh-sembuh tuh gue. Ya setelah gue coba ini, memang satu, ngerokok gue waktu itu masih aktif banget. Walaupun memang orang-orang bilang gue sampai sekarang nggak apa-apa gitu kan. Nah, emang tiap orang kan punya imunitas tubuh masing-masing. Kebetulan tubuh gue udah ngasih signal warning ke gue waktu itu. Gue biasanya kalau emang lagi parah banget ngerokoknya, kadang-kadang emang gue suka batuk tuh. Nah, cuma paling seminggu 2 minggu selesai gitu kan. Ini nggak kelar-kelar, men. Sebulan, hampir 2 bulan nggak kelar-kelar. Satu. Yang kedua, mulai saat itu gue tiap pagi, bangun pagi itu napas tuh udah mulai nggak enak. Masa orang bangun pagi, kepala lo pusing. Nah, itu gue hampir tiap hari tuh kayak gitu. Jadi udah mulai enak banget ya. Kepala plus atas, kepala bawah? Dua-dua. Kalau kepala bawah kan gampang ya, obatnya gampang gitu kan. Nah, kalau ngehe. Bisa sendiri dan teman ya. Iya. Dibantu, bisa sendiri dan dibantu. Pokoknya udah mulai nggak enak badan lah, udah mulai sering minum obat segala macam, terus pola makan gue juga berantakan banget gitu kan. Jadi gue gimana caranya supaya kebiasaan gue itu yang menurut gue ya nggak bagus, gue ganti yang enak gitu. Ya kebetulan ya teman-teman di kantor waktu itu memang yang terdekat itu mereka ngajakinnya lari, karena waktu itu 2014 kan ya kebetulan gue udah masuk di Maybank, dan karena kebanyakan teman-teman lari, jadi ngajakin gue lari. Nah, awalnya dari situ, cuma kan gue pikir apa enaknya lari gitu kan, lu lari, lu ngos-ngosan, apa yang dienakin lu ngos-ngosan gitu. Mungkin kalau olahraga lain kan ada variasi ada gayanya gitu kan, ada gayanya gitu kan. Nah, ini lari doang apa enaknya gitu kan. Cuma ya waktu itu kondisinya menurut gue yang bisa gue lakukan satu, waktu itu ya gue ada juga di Tebet basket gitu, cuma karena gue males ya kayaknya gimana gitu, udah lama nggak main basket kan, malu juga gitu kan. Nah, udahlah, apalagi sepeda waktu itu belum punya gitu kan. Terus paling murah lari aja kali ya, udahlah gue coba ikutin teman-teman gue, coba dah gue lari gitu kan. Nggak pernah lari tuh, paling susah itu adalah bangun pagi, bukan larinya. Bangun paginya paling susah tuh. Gila, gue biasanya weekend itu kalau sebelum gue mulai lari, itu paling pagi itu aja gue bangun jam 10, jam 9, jam 10. Dulu kalau pagi udah nggak bangun nih? Kalau pagi udah bisa nggak bangun? Udah lelah. Asli men, gue udah males banget gue bangun. Sabtu Minggu tuh paling males banget. Nah, sekarang Sabtu Minggu jam 9, jam 10, minimal itu gue biasanya udah sampai 25 sampai 30 kilo kalau gue lari. Kalau gue bangun jam 5:30 atau jam 5. Nah, itu jauh banget emang. Nah, waktu itu gue lari iseng nih. Itu di Tebet tuh kan banyak, ya lo tahu ada Taman Tebet lah, Taman Honda lah macam-macam. Gue cuma di Taman Honda waktu itu yang satu putaran itu cuma 600 meter. Gue 4 keliling, jadi kan kurang lebih 2 kilo. Rasanya kayak mau mati, bos. Rasanya kayak mau mati. Padahal cuma 2 kilo, 4 kali keliling. Habis itu gue rebahan di taman. Gue inget banget, sebelum gue mulai lari, itu ada orang gede banget badannya, tingginya senono, tapi badannya kayak Roy zaman dulu, inget gak lo? Pengen gede banget gitu kan. Dari sebelum gue lari, dia udah lari tuh orang. Terus sampai gue kelar lari, dia masih lari. Anjingnya orang, buset, gue bilang nih, gimana caranya nih, kok seneng gitu, udah gitu badannya gede banget, gendut banget.
Akhirnya gue tanya, akhirnya pas abis gue beli minum gitu kan, gue samperin. Kebetulan pas dia minum, gue juga minum kan. Mas, sering lari? Gue bilang gitu kan. Oh iya, udah lama kok. Kok nggak kurus-kurus berapa? gitu? Itu ternyata udah kurus, bos. Oh, oke. Itu ternyata udah kurus. Itu dia lost weight itu dia baru lari 3 bulan, dia udah lost weight itu sekitar 15 kilo, dia bilang gitu. Wow. Tapi ternyata ya, ini nanti ya, ini awal gue cerita kenapa gue mulai terpikirkan untuk coba lari. Itu beda lagi dengan nutrisi segala macam. Yeah. Nah, akhirnya di situ gue tanya, Mas tadi lari berapa kilo? Baru 10 kilo sih, mau nambah lagi 5 kilo. Ini anjing, gue bilang nih orang buset. Ini belagu ngomong depan gue bagaimana nih? Akhirnya gue tanya, terus, 10 kilo. Taunya dari mana Mas? Ya kan gue belagu bener bego lah, gue nggak punya sport gear segala macem kan. Akhirnya dikasih lihat nih, gitu kan, dia pakai waktu itu masih pakai iWatch lah, dikasih lihat nih baru 10 kilo gitu kan. Si anjing beneran 10 kilo, gue bilang, Mas gimana caranya sih Mas? Gue 2 kilo aja kayak mau mati, gue bilang gitu kan. Ya emang sih lo kalau yang namanya lari emang lo nggak bisa instan deh bilang itu. Jadi emang ada prosesnya. Nah, jadi tadi kan Renggo sempat nanya dalam kondisi sekarang, usia sekarang itu yang tadi lo bilang teman-teman yang main basket gitu kan, dulu enak banget lo tiap kali lompat main basket 2 jam nggak ada masalah. Sekarang main 15 menit aja mungkin udah dengkul, udah mulai kopong segala macam ya kan. Nah, kalau menurut gua setelah gua lari dari 2014 sampai sekarang gua masih lari, gue pun yang gue lihat adalah semua olahraga, baik itu yoga, baik itu basket, baik itu lari, itu kuncinya cuma satu, men. Listen to your body. Setuju, gue setuju banget. Apa tuh artinya apa tuh bahasa Indonesia apa? Hah? Dengar. Lo ketek lo dengerin. Gue setuju itu. Artinya gini. Artinya dengarkan kata tubuh lo. Artinya setiap orang punya limit masing-masing. Exactly. Dan kalau bicara dunia lari gitu kan, kita kenal yang namanya pace sama jarak gitu kan. Waktu pertama kali ya gue waktu itu 1 kilo 9 menit atau 10 menit, ya itulah tubuh gue yang bisa gue lakukan. Jadi lo jangan paksa tubuh lo. Kalau lo paksa tubuh lo belum bisa melakukan hal itu. Karena apa ya? Karena lo belum melatih supaya tubuh lo terbiasa. Makanya kan ada istilahnya kan, iya belum siap. Makanya kan ada istilah ya teori gitu kan, lo kalau sering baca artikel, orang nggak biasa karena belum terbiasa. Sama lah kayak main basket gitu kan, ya siapapun yang bisa main basket karena dia udah terbiasa, nggak mungkin dia tiba-tiba nggak pernah main basket tiba-tiba bisa langsung kayak gitu, nggak mungkin. Sama kalau di dunia lari, yoga segala macam, itu perlu proses, nggak ada yang instan, dan intinya adalah listen to your body. Jadi waktu dulu gue pertama kali ya mulai lari, habis itu nggak lama gue ikut race gitu kan. Pertama kali waktu itu Telkomsel ngadain, itu cuma 10 kilo, dan gue belum mengerti konsep listen to your body gitu. Jadi waktu itu karena euforianya udah mulai ada gitu kan, orang-orang lari gitu kan. Terus, tapi itu langsung ikut 10 kilo tuh. Iya, padahal gue ikut yang 5 kilo dulu. Padahal exactly, that's the point. Gua waktu itu persiapan diri gua itu baru bisa 5 kilo setelah gue belajar. Waktu gue berlari 10 kilo, besoknya itu gue kayak diinjek gajah kaki gue. Okay. Pantas gede. Nah, jadi itulah mungkin sampai saat ini badan gue kurus, betis gue nggak kecil-kecil, Sob. Karena lu nggak listen your body. Tapi maksudnya lo masih ngelawan limit lo ya? Maksudnya lo baru berasa efeknya tuh lo capek atau kinjuk-kinjuk tuh aftermath-nya gitu kan, bukan pas saat itu gitu. Karena gue juga pernah juga tuh, gue ikut Bajak Jakarta tuh tahun berapa ya? Yes. 2000 ya segitulah, 2014-2015 kan? 2014 ya. Gue ikut gara-gara salah satu talent gue ambasador Nike lah. Gue terpaksa ikut. Itu waktu itu Bajak Jakarta lari di kereta. Jadi lo dari stasiun
Sudirman, lo naik kereta tiba-tiba rame-rame kayak nyerbu gitu, terus lo turun di stasiun Tanah Abang, terus mesti balik lagi ke Senayan. Nah, gue dari stasiun Tanah Abang, gue naik bajai. Gak kuat, gila pas itu. Lari sebentar, akhirnya gue ketemu di sana deh, ya udah gue naik bajai aja. Gitu. Tapi lo masih sanggup untuk ke garis finish ya? Iya, karena setidaknya gue menyiapkan diri gue, walaupun waktu itu sebenarnya gue malah menyiapkan hanya di 5 kilo. Akhirnya di atas 6-7 kilo gue jalan kaki, jalan lari. Ya karena waktu itu karena itu kan fun run, jadi nggak ada istilah cut off time ya, jadi ya lo bebas-bebas aja. Ya itu maksud gue, di saat gue mempersiapkan tubuh gue dan tubuh gue ngasih tahu, lu baru mampu 5 kilo gitu, otherwise lu akan cedera, lu akan anu segala macam. Nah itu tubuh lo yang ngasih tahu. Sama kayak yoga, waktu Sinta pasti juga dia ada proses tuh, nggak mungkin dia tiba-tiba bisa ngengkang segala macam sampai sekarang kan. Awalnya mungkin dia belum bisa segitu ngengkangnya, tapi masih gini, lama-lama segini ya kan. Nah, itu beda lagi tuh ya kan. Nah itu pasti perlu proses. Gua juga dulu kayak gitu. Jadi ya bertahap gitu kan, baru ya ada saatnya waktu itu memang mulai hobi, sampai pada akhirnya gue sempet yang namanya mulai kecanduan, dan kecanduan ya untuk memperbaiki itu supaya kita bisa optimal gitu kan, ya kita tetap harus bisa ngebaca tubuh kita itu mampunya sampai di berapa. Jadi apalagi umur sekarang ya, jadi gue nggak suggest ke teman-teman olahraga, anything you like, what makes you happy, dan what your body can deal, itu lo lakukan aja gitu. Berapa lama sampai lo ngerasa ketagihan? Maksudnya kan gue ngeliatnya lo kayak ketagihan lari nih ya, di kayak semua race lo ikutin gitu. Maksudnya berarti kan lo punya suatu kayak ketergantungan dong untuk itu gitu. Lo berapa lama sampai lo ngerasa itu? Itu waktu gue ngikut race yang ketiga ya kalau nggak salah, itu masih di 10K aja, masih di 10K. Karena pas gue merasakan kenapa teman-teman yang lain nggak merasakan sakit, sementara gue merasakan sakit gitu. Jadi akhirnya gue ngobrol, apa? Kasihan sakitnya. Rese cuma lo doang. Sabar ya. Terus. Lagi serius dia. Ajak lari. Ajak lari, iya bener. Terus. Ngomong apa ya tadi gue lupa kan. Gue mulai kecanduan itu ya akhirnya gue mencoba untuk pengen tahu orang kok bisa lari 10K waktu itu nggak sakit gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue mulai membiasakan, lama-lama pas udah bisa 10K itu dengan enak, nah di situ gue mulai kecanduan tuh. Jadi setahun itu gue udah nggak ngelihat lagi race apapun, gue sikat pokoknya. Nah sampai pada akhirnya mungkin ya udah 3 tahun masih kecanduan, cuma gue udah mulai menetapkan target, artinya gue udah nggak mungkin dengan umur saat itu dan aktivitas kerjaan gue kayak gini gitu kan, gue nggak mungkin nggak akan mungkin melampaui batas orang-orang seperti misalkan atlet gitu misalnya. Ya. Atlet, gue nggak mungkin lah, karena persiapan atlet itu pasti lebih banyak daripada persiapan karyawan yang juga runner, itu beda persiapannya. Jadi gue nggak mau netepin target gue itu. Nah target gue yang penting adalah ya balance in life aja, terus sesuai dengan kaki gue, dengan latihan gue, kira-kira gue pengennya ngapain dan ada sesuatu yang gue tuju gitu. Jadi gue gue udah bisa mengatur ritme kecanduan gue itu, bisa gue rem itu setelah 3 tahun. Jadi gue hanya ke fokus untuk misalkan kalau mau ikut lomba nih, gue udah nggak ikut semua lomba lagi tuh, udah mulai di tahun ketiga, tahun keempat, jadi gue pilih-pilih lombanya gitu kan. Pilih based on apa? Hadiahnya, cewek-cewek yang ikut, gengsinya atau apanya? Lo pilihnya based on apa? Based on ini aja, based on apa namanya? Based on apa ya? Biasanya tuh event yang belum pernah gue ikutin sama
event yang gue suka banget sama event ini dan gue merasa wajib harus ikut event ini di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan katakanlah gini, gue sekali ikut event ini nih, terus beberapa event gitu kan, nah tahun depan, tahun lalu eventnya kayak begini nih, ya udahlah gue nggak usah ikut event lagi yang tahun ini, jadi gue nggak perlu lagi. Tapi ada kayak misalkan beberapa event yang udah emang menurut gue bagus banget, dan semua teman-teman lo yang runner juga akan bilang bagus, kayak contohnya Pokari Bandung atau Bali Marathon, ya kan itu masih dianggap lebarannya para pelari gitu kan, dan memang bagus karena kan ya untuk promosi wisata dan lo bisa ajak keluarga jalan-jalan gitu kan. Nah itu masih buat jadi daripada gua persiapan gua latihan dan pastinya untuk alokasi budget gitu kan, daripada gua misalkan daftar 5 race gitu kan, mendingan gua ketahuan daftar 1 race aja ya kan, tapi gue fokus di sini. Jadi gue persiapannya misalnya 4-5 bulan gitu kan. Nah, gue fokus ke sini aja. Itu gue udah sekarang udah di tahap itu gitu. Nah, itu kisaran kalaupun kisaran pendaftaran tuh kalau untuk lari berapa sih? Apa? Kisaran apa nih? Harga pendaftaran harga buat tiket. respect itu. Kalau kalau fun kan kategori race kan macam-macam, ada yang 5 kilo, 10, 21 HM, bahkan sampai ada yang ultra kan. Kalau yang brandnya kayak setara Bali Marathon, Pokari sama Jakmar itu 5 kilo aja sekarang sih mungkin udah 400 kali. Satu slot. Terus hadiahnya itu sampai berapa? Kalau hadiahnya kalau di antara 3 brand itu aja yang paling tinggi masih Bali Marathon sih. Itu berapa aja kalau yang juara satu aja itu bisa sampai 100 juta. Wow. Tapi jauh sama Jakmar. Jakmar emang paling kacret lah. Kalau di dunia lari Jakmar paling kacret, cuma karena dia emang representatif kota aja. Pokari Bandung yang kedua gitu kan. Nah, gua nggak mentargetkan gua ke situ memang. Makanya gua kalau juga lo lawan orang-orang Afrika, bener nggak? Pemenangnya selalu orang Afrika kan? Iya, kan? Karena itu mereka emang udah perkumpulan organisasi yang sudah diatur. Biasa dikejar macan mereka kan ya? Iya, dikejar macan nggak pakai sepatu, coy. Iya. 1 kilo itu mereka 2 menit, coy. Buset. Kita Indonesia, atlet Indonesia yang kayak ya kalau pernah dengar ambasadornya Pokari lah ya kalau yang cewek Melani gitu kan, kalau yang cowok Agus Prayogo tuh ada namanya. Itu aja masih 3 menit 1 kilo. Nah, iya makanya. Jadi gua nggak ke arah situ lah. Gua apa yang membuat gua happy waktu gua lari gua enjoy, dan gua tahu kalau gua melebihi ini, dengkul gua sakit, tumit gua sakit, gua nggak mau. Jadi ya udah gua stay di situ aja. Lagian yang penting, nah, yang gue lakukan sekarang adalah memperbaiki catatan waktu aja. Karena kan gue udah di level gue udah di level sebenarnya ya udah suka dengan ini, jadi hobi gitu kan. Cuma gue juga kita harus tetepin target gitu kan. Supaya nggak terlalu berlebihan juga gitu. Maksudnya juga nggak, karena gue nggak ada passion untuk jadi atlet kan. Dan gue tahu diri gitu. Jadi ya udah gue apa yang membuat gue happy, terus gue tahu limit gue, palingan kalaupun gue ingin melakukan sesuatu hal yang lain untuk ke satu tujuan, ya palingan gue memperbaiki catatan waktu aja. Itu pun ya sekenanya gue aja gitu. Yang penting gue ya bisa lebih baik daripada yang kemarin gitu aja. Tapi masih bagus. Seberapa serius, Van? Maksudnya lo kayak gitu kan memperbaiki catatan lari lo. Maksudnya apakah lo beneran lo ada trainer atau lo mengikuti kiat-kiat khusus, atau cuman ya udah gue lari aja yang penting cuman buat sehat gitu, atau gimana? Awalnya begitu, akhirnya gue karena memang cenderung orangnya penasaran, jadi akhirnya gue ikut kebetulan memang yang paling banyak mempengaruhi kita ini di komunitas sih. Jadi gue akhirnya ikut beberapa komunitas. Kemudian biasanya kalau komunitas itu mereka suka ada coach-nya gitu kan. Yeah. Nah akhirnya ya si coach ini biasanya ngasih bimbingan. Nah itu tergantung audiensnya siapa. Nah biasanya gue ikut audiens itu bukan audiens yang atlet-atlet semua, enggak.
Oke. Gue biasanya audiensnya tuh ya kalau nggak campur-campur atau enggak yang kebanyakan karyawan-karyawan. Jadi si coach itu bisa ngikutin ritmenya ininya mereka, audiensnya dia siapa. Mereka nggak mungkin ngasih latihan yang berat kalau audiensnya karyawan bank. Mati semua dia kalau ngasih menu yang sama kayak dengan pro atlet itu mati semua. Jadi ya itu tadi. Lo pakai doping nggak? Karena nih ada komen nih. Ada pertanyaan. Minum Fitline dong, doping non doping, Oh, pakai lo nggak pakai doping gitu nggak? Pada iya. Gue udah coba kan waktu itu kan, cuma emang belum sempat mendalami lagi kan. Beli dong, ada yang jual nih, Widi ada di sini. Ntar jualan ya. Oke, siap. Komen itu bukan doping loh, ya udah nanti ya kita balik situ Wid. Itu bukan doping. Nah, lo pakai kayak gitu nggak, Pan? Iya. Suplemen atau apa gitu? Yes. Jadi memang ya tadi kalau untuk mendukung beberapa olahraga ya, termasuk lari, khususnya lari jarak jauh. Memang kalau lu baca artikel, lu ya teman-teman pelari lu juga pasti akan info. Ataupun lu pengen hidup sehat pun, ini menurut gua, versi gua. Apalagi ini berkaitan lagi juga, sedikit berkaitan lah dengan kondisi sekarang ya virus segala macam lah whatsoever. Sebenarnya olahraga itu cuma 20-30% untuk membuat hidup kita sehat. Jadi gitu, gue nggak bicara doping dulu nih, gue bicara. Nah, gue lebih prefer pakai kalimat nutrisi. Oke. Nah, jadi gue pakai kalimat nutrisi. Gue yakin Fitline pun sebenarnya ya itu istilah ininya ya. Tapi kalau gue akan suplemen atau nutrisi, tergantung sih. Nah, kalau gue memang kebetulan pakai juga untuk nutrisi itu. Nutrisi dan suplemen itu gue pakai, tapi memang nggak rutin. Ada beberapa suplemen yang gue pakai untuk nge-boost di saat, terutama kalau lari jarak jauh, atau kalau gue lari trail di pegunungan, karena itu akan menghabiskan energi yang lebih banyak. Kalau Hajar Jahanam udah pernah nyoba belum, Pan? Hajar Jahanam itu yang ada lo malah nggak bisa lari, bro. Yang ada lo ke Baal. Itu beda, bro. Lari di ranjang bisa. Wah, nggak ngerti. Apa sih? Semoga suami gue nggak denger. Semoga suami gue nggak denger. Asal jangan dioles kebanyakan ya. Oke. Baal itu. Nah. Gitu, Oke. Sementara cukup dari Alvan, kita ganti. Kalau sesuai poster berarti Deli habis ini.